Bab 2506 Pembelaan terhadap kecurangan 1. Pusaran gelap itu menyebar di belakang Zhang Yi, menutupi langit, seolah-olah menyeret seluruh sungai gelap dari kedalaman yang tidak terlihat. Gelombang hitam itu menekan ke bawah, dan dimanapun itu lewat, bukan hanya tidak ada panas. Tetapi, bahkan konsep terbakar pun terhapus. Sebagian besar permukaan lautan magma, tampak seolah-olah telah ditelan oleh malam, dengan api yang berkedip-kedip dan meredup. Chang Huoliu mengerang, jantungnya yang meleleh berdebar kencang. Setetes darah, seperti magma, perlahan menetes dari sudut mulutnya. Dampak lanjutan dari serangan Zhang Yi sudah tidak tertahankan baginya. Dia sebenarnya tidak selemah itu. Tetapi, serangan iblis api telah melukainya dengan parah terlebih dahulu. Dalam pertarungan antar master, bahkan kesalahan terkecil pun bisa berakibat fatal. Saat ini, bahkan kekurangan sekecil apapun dalam penggunaan energinya akan memungkinkan Zhang Yi untuk mengoyak lukanya dan memperluas keunggulannya. Bukankah ada penguasa ketiga neraka api di kerajaan Zhurong? Zhang Yi menatap Chang Huoliu dan berkata dengan suara dingin. Di mana orang itu? Zhang Yi telah mengamati dengan saksama pergerakan di sekitarnya. Wilayah ketiga kerajaan Zhurong adalah inti dari inti kerajaan ini. Hantu api mengatakan bahwa tempat itu disebut kolam suci sumsum api, yang merupakan tempat penting bagi klan Zhurong. Namun, tempat itu terlalu misterius, bahkan hantu api pun tidak tahu tempat seperti apa itu. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa itu adalah sumber kekuatan bagi klan Zhurong. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikannya, dan siap melawan dua lawan sekaligus. Bahkan di saat kritis ini, penguasa ketiga penjara api masih belum muncul, yang membuatnya curiga. Seberapa pentingkah kolam suci sumsum api itu? Bahkan dengan krisis kepunahan nasional yang mengancam, apakah masih ada pihak ketiga yang bersembunyi? Heh! Kau pikir kau pantas? Chang Huoliu masih bersikap keras kepala. Alih-alih mundur, dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang sayap merah menyala di punggungnya, yang ditutupi dengan rune merah misterius. Dia membentangkan lautan lava cair di bawah seluruh kota, menjadi jaring api raksasa, dengan jalinan dan garis-garis yang begitu rapat, sehingga tidak dapat dibedakan oleh mata telanjang. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak sesukamu. Tirai pemusnahan. Dia mengepakkan sayapnya yang besar dan berapi-api, dan dari lautan magma yang jauh, aliran panas yang mengerikan berputar-putar ke langit, membentuk kanopi awan merah yang luas. Di bawah langit, semuanya tampak terdistorsi, dan panas yang ekstrim menciptakan area seperti ruang uap, di mana panasnya naik dengan cepat. Begitu tirai itu runtuh, gunung berapi dan menara lava dalam radius 300 mil, secara bersamaan melunak dan runtuh, melepaskan curah hujan deras logam cair. Dia bermaksud menggunakan penindasan total, untuk memaksa celah dalam pertahanan lawannya. Namun, Zhang Yi tetap diam tidak bergerak. Seberapapun tingginya panas eksternal, apa hubungannya dengan dirinya, yang berada di antara berbagai fenomena alam semesta? Selama energi tersebut masih berada dalam rentang toleransi ruang ekstra dimensi, energi itu tidak akan berpengaruh padanya sama sekali. Berbagai fenomena alam semesta berputar tanpa suara, dan 3.000 gerbang itu bagaikan 3.000 sumur dalam, menelan setiap garis, setiap tetes api dan hujan lava, dan setiap getaran di layar. Pada saat yang sama, dia dengan lembut menggeser jarum detik waktu satu langkah di mata kirinya, dan dalam 5 detik berikutnya, jarum itu akan menyebar sebagai garis tipis di bagian bawah pupilnya. Dia terus mengumpulkan kekuatan lawannya. Dan meskipun telah melakukan dosa penistaan penghujat, dia masih bisa menggunakannya beberapa kali lagi, dalam waktu singkat. Diabaikan oleh Zhang Yi membuat Chang Huoliu semakin marah. Dia menekan tangannya ke luka besar di dadanya, dan secara ajaib menutup luka robek itu dengan suhu tinggi, menghentikan pendarahan, sebelum dia memutuskan untuk berjuang sampai mati dengan luka tersebut. Tiba-tiba, sayap api itu menutup, dan deretan lonceng api tertua, di bawah lautan lava berbunyi bersamaan. Resonansi inti bumi. Seluruh formasi geologis itu tampak seperti diseret dan diposisikan ulang, dengan lautan lelehan berputar setengah lingkaran mengelilingi kota lava. Langit dan bumi terbalik dalam sekejap, dan konsep arah menjadi hilang secara kolektif. Zhang Yi dapat melihat bahwa lautan magma itu seperti bola kristal terbalik, menyapu langit. Apakah saya sedang menuju ke arah yang salah? Zhang Yi tidak peduli metode apa yang digunakan pihak lain. Di matanya, semua tindakan mereka saat ini hanyalah perjuangan yang putus asa. Jarum detik waktu dapat mengantisipasi semua serangan lawan. Dia tetap tidak bergeming,
dan sebuah tangga transparan muncul di bawah kakinya. Dia berjalan selangkah demi selangkah, menuruni tangga itu menuju Chang Huoliu, seolah perlahan-lahan menuruni tangga yang tidak terlihat. Pedang penghakiman abadi di tangannya, memancarkan cahaya dingin dan menyeramkan. Dia tiba-tiba mengayunkan tangan kirinya ke udara, seperti pedang. Tali berdimensi itu memotong ratusan celah yang saling berpotongan di lautan lava, memutus semua saluran resonansi dari deretan lonceng api tersebut. Pupil mata Chang Huoliu sedikit menyempit, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya kemampuan Zhang Yi. Ini adalah kombinasi antara serangan dan pertahanan, perpaduan antara ruang dan waktu, dan juga memiliki energi dunia bawah yang istimewa. Bagaimana mungkin musuh yang tidak memiliki titik buta, tidak menimbulkan rasa takut? Ada cara lain? Waktu hampir habis. Sebelum dia selesai berbicara, gelombang dunia bawah telah mengalir dari ujung pedang, seperti tirai air hitam, yang perlahan menghapus bekas luka dari tubuh Chang Huoliu di kejauhan. Satu tebasan pedang menyapu langit, tirai cahaya hitam menutupi matahari, menunjuk langsung ke sasarannya. Chang Huoliu langsung gemetar, dan jantungnya berdebar kencang. Napas Chang Huoliu menjadi berat. Mengapa kau tak terkalahkan di inti bumi? Ini jelas tanah tempat klan Jurong kami tinggal, ini rumah kami. Tatapan Zhang Yi tenang. Siapa yang menyuruhmu meletakkan kuku kakimu di depan pintu rumahku? Chang Huoliu akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Saat ini, tidak ada jalan lain selain bertarung sampai mati. Dia tidak bisa mengharapkan penguasa penjara api ketiga untuk datang menyelamatkannya, karena bahkan jika klan Jurong dimusnahkan, kolam suci sumsum api tidak boleh hilang. Aku akan melawanmu sampai mati. Dia melipat sayapnya ke belakang, mengubah dirinya menjadi anak panah putih dingin, dengan ekor berapi yang melesat ke arah dadanya. Dia menggabungkan semua mekanisme, jebakan, resonansi, air lelehan, dan api dingin, ke dalam satu benturan tunggal ini, tidak ada jalan kembali sampai kehancuran total selesai. Ini seperti seorang penjudi yang telah kehabisan semua triknya, dan hanya memiliki satu chip tersisa. Dalam sekejap, langit dan bumi tampak membentang menjadi garis lurus. Zhang Yi mengangkat pedangnya. Dengan pedang penghakiman abadi di tangan, cahaya tipis dan stabil, setenang detak jantung, bersinar di sepanjang punggung bilah pedang. Dia tidak mengayunkan pedang dalam busur yang lebar, dia hanya membuat lingkaran yang sangat kecil, dengan bilah pedang tersebut. Jaringan bintang yang terurai secara bertahap, menempatkan bagian-bagiannya secara bersamaan di dalam lingkaran ini. 3.600 celah spasial saling berjalin, membentuk jaring tidak terlihat di sepanjang jalan yang harus dilalui Chang Huoliu. Penguburan dunia bawah terus maju, seperti arus balik yang bergejolak dari dalam jaring. Ledakan. Lautan api, dengan energi pedang sebagai intinya, menyebar dalam radius 200 mil, dan lava menyembur ke langit. Lapisan api di kubah itu terguncang, meninggalkan bekas hitam yang membentang hingga puluhan mil. Itulah bekas yang ditinggalkan oleh antimateri, dan suhu tinggi. Udara terasa turun satu lapisan, dan suara itu hanya terlambat setengah ketukan, sebelum mengguncang bumi dari dalam keluar. Chang Huoliu menerobos jaring itu dengan kuat. Retakan yang tidak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, masing-masing tertutup rapat oleh api yang dingin. Semua serangan terkikis menjadi debu, dan partikel oleh gelombang tidak terbatas dari dunia bawah, akhirnya lenyap menjadi ketiadaan. Chang Huoliu berjuang untuk berdiri di atas permukaan laut lava, terengah-engah. Dia mengangkat matanya, geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Mustahil. Pembelaanmu bahkan tidak seharusnya ada pada seseorang dengan level sepertimu. Kau curang. Zhang Yi mengangkat jarinya, dan mengetuk ringan punggung pedang dengan ujung jarinya, menghasilkan raungan naga yang jernih dan merdu. Kamu juga bisa curang. Hukum mana yang melarangnya? Bab 2507 Pembelaan terhadap kecurangan 2. Dada Chang Huoliu naik turun, saat dia menatap ke arah kota yang jauh. Tembok kota runtuh, bendera perang berkibar, dan para jenderalnya bertempur satu demi satu di tengah hujan api. Dia memejamkan matanya sejenak, dan ketika dia membukanya kembali, yang dia rasakan hanyalah semangat juang. Ayo pergi. Dia melipat sayapnya menjadi tombak panjang, dan seluruh lautan lava membentuk tulang punggung tombak tersebut. Matahari neraka yang berapi. Dia ingin memadatkan panas separuh lautan lava ke satu titik, memasukkan matahari kecil ke pintu dimensi Zhang Yi, dan melihat, apakah itu bisa dimakan. Saat api ditembakkan, separuh dunia menjadi putih. Zhang Yi melangkah maju.
Segala sesuatu di alam semesta menyatu menjadi satu, dan 3.000 gerbang berdiri di hadapannya, seperti 3.000 perisai tipis. Harta karun dunia bawah yang sangat besar terbentang di bawah kakinya, seperti gelombang pasang yang menyebar. Jarum detik bergerak di pupil matanya, dan 5 detik kemudian dia melihat ujung api itu, tepat berjarak 1 inci dari ujung pedangnya. Dia mengacungkan pedangnya ke sana. Sesaat kemudian, ujung tombak itu menghantamnya. Tidak ada suara keras, hanya ketukan yang sangat lembut. Titik itu dilukis di tepi pedang, oleh perbendaharaan agung dunia bawah, dan inti kecil diambil dari jantung matahari. Ini tidak seimbang. Cahaya putih itu jatuh, dan berputar menjadi rumbai-rumbai yang tidak terhitung jumlahnya, merobek dirinya sendiri menjadi serpihan-serpihan. Suara gemuruh itu datang tepat pada waktunya, tiba sedikit terlambat, meratakan puncak menara di kejauhan satu persatu. Chang Huo Liu terhuyung. Untuk pertama kalinya, tatapannya benar-benar goyah, dan dia bertanya dengan suara rendah dan serak. Mengapa? Kau menunggu langkahku selanjutnya? Zhang Yi berkata dengan tenang. Karena setiap gerak-gerikmu terlihat jelas di wajahmu. Chang Huo Liu meraung ke langit, saya berapi-apinya terbentang lebar, dengan kuat menyalakan cincin api gelap terakhir di dadanya. Sosoknya tiba-tiba menjulang lebih tinggi, seperti gunung berapi baru yang muncul dari tengah lava. Dia membuang semua teknik, semua strategi, dan semua alat, hanya fokus pada satu kata, tabrakan. Kalau begitu, ayo kita tabrak. Dia menggunakan tubuhnya sebagai tombak, dan ekor berapi menembus langit sejauh bermil-mil. Zhang Yi mengangkat matanya, dan detikan terakhir dari jarum jam di matanya perlahan menghilang. Dia menggabungkan ketiga kemampuan itu dalam satu garis, fenomena alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di urutan pertama, pembedahan untaian dimensi di tengah, dan penguburan besar dunia bawah di urutan terakhir. Kemampuan pertama memungkinkan semua serangan diserap, menjadikannya pertahanan pamungkas. Kemampuan kedua adalah serangan tebas dan kunci instan. Kemampuan ketiga adalah karakteristik menyerap semua kemampuan tanpa pandang bulu, melemahkan kekuatan keterampilan lawan. 3 serangan gabungan ini tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Ditambah lagi dengan jarum waktu, yang dapat memprediksi masa depan, dan itu praktis menjadi sistem kemampuan yang paling sempurna. Zhang Yi langsung melepaskan keempat kemampuannya dalam sekejap. Hancur lebur hanya dengan satu tebasan pedang. Satu garis tunggal menghubungkan semuanya. Garis hitam muncul tanpa suara di pelindung dada Chang Huo Liu, di bawah ujung pedang. Garis hitam tersebut tidak memancarkan cahaya maupun panas. Namun, dalam sekejap berikutnya, garis itu terpecah ke kiri dan kanan, seolah-olah seseorang telah merobek lubang di langit malam. Tubuh penguasa berapi-api itu tiba-tiba membeku di udara. Sayap api mendarat lebih dulu, lalu bahu, kemudian dada, dan akhirnya jantung. Chang Huo Liu masih terengah-engah. Dia masih menatap Zhang Yi. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, kebencian, kemarahan, rasa malu yang tidak masuk akal, dan rasa duka yang mendalam. Wahai penduduk darat, apakah kau ingin membunuh semua orang di lautan lava ini? Suara Zhang Yi tetap tenang. Kalian yang memulai perang ini, jadi kalian harus membayar harganya. Mulai hari ini, lautan lava kalian akan direbut. Di kejauhan, meriam utama dari 3 kapal perang membentuk 3 garis lurus, berwarna platinum dan biru keperakan di langit di atas kota, menciptakan 3 celah di tengah formasi pertahanan kota penjara api. Pasukan mekanik menyerbu masuk seperti gelombang hitam, dan pasukan bayangan bermunculan di jalan-jalan dan ganggang. Pertahanan kota Yanyu lebih kuat, jadi Zhang Yi menyuruh Lukeran bergabung dalam pertempuran utama, dan ternyata keputusannya itu tepat. Bahkan ada individu-individu yang lebih kuat lagi, di kota penjara api. Kehadiran 3 kapal perang super, bersama dengan benteng Tianhai, memang mengurangi korban jiwa mereka. Zhang Yi menyarungkan pedangnya, dan berbagai fenomena alam semesta perlahan berhenti, sementara harta karun dunia bawah yang luas surut seperti air pasang. Dia melewati Chang Huo Liu tanpa menoleh ke belakang. Di belakang mereka, suara keruntuhan yang sudah lama dinantikan bergema dari lautan api. Chang Huo Liu berlutut di atas permukaan lautan lava, cahaya di dadanya seperti sumbu yang ditiup angin, bergoyang 2 kali lalu padam. Di saat-saat terakhirnya, dia masih menatap ke arah kota itu. Bibirnya hanya mengucapkan 2 kata. Aku belum berdamai. Zhang Yi menundukkan pandangannya, dan berkata dengan tenang. Ingatlah rasa dendam ini. Tetapi, semoga kau tidak memilih lawan yang salah lagi, di kehidupan selanjutnya.
Memilih kami sebagai lawan kalian adalah kesalahan terbesar kalian. Bayangan menara itu bergetar, diterpa gelombang panas kota penjara yang berapi-api. Zhang Yi dan Chang Huoliu pergi berperang, meninggalkan medan pertempuran kepada pasukan dari kedua ras. Pasukan baja hitam itu menyerbu langsung, seperti arus yang menghancurkan dunia. Satu demi satu, meriam energi yang dahsyat diangkat, dan ketika jaraknya sudah ratusan kilometer, mereka telah menyelesaikan serangan gencar terhadap pasukan suku Zhurong. Kesenjangan teknologi terlalu besar, bahkan sebelum perang dimulai, Legiun Zhurong telah menderita kehilangan 1/5 dari jumlah pasukannya. Kemudian, mereka mengangkat perisai yang dirancang khusus untuk Inhuman, melindungi pasukan bayangan saat mereka menyerbu maju. Dengan pengalaman sebelumnya, Paman Yu, Fatih Gemuksu, Deng Shentong, dan yang lainnya bekerja sama dengan lancar kali ini, bergerak di medan perang, dan bermanuver dengan terampil. Di atas tembok kota yang menjulang tinggi, satu demi satu prajurit bergabung dalam pertempuran, berbenturan dengan para prajurit perkasa dari Legiun Angkatan Surgawi. Sesosok figur sendirian berdiri di atas tembok kota, menatap kobaran api yang mulai padam, dan medan perang yang diperebutkan dengan sengit, lalu menghela napas pelan. Sudah kukatakan sebelumnya, klan Zhurong sekarang hidup cukup nyaman. Kenapa kita harus membuat masalah? Namun sekarang, terlepas dari apakah seseorang akan mendukung perang atau tidak, perang tidak dapat dihindari. Sebagai wakil komandan kota Yanyu, dia melangkah maju, dan kebetulan melihat Fatih Gemuksu, dengan arogan menggunakan kemampuan, pembekuan abadi, untuk membekukan sejumlah besar prajurit Zhurong menjadi balok es. Para prajurit klan Zhurong, yang telah hidup di dunia bawah tanah selama bertahun-tahun, tahan terhadap suhu tinggi, tetapi tidak tahan terhadap suhu yang sangat rendah. Setelah dibekukan, mereka langsung berubah menjadi patung-patung es, yang hancur dan meledak. Wakil komandan Yan Yucheng, Niji, dia menginjak bola api, dan melesat ke arah Fatisu. Di atas langit, Lukeran, yang menekan seluruh kota Yanyu dengan 3 kapal perang super, dan benteng Tianhai, segera mendeteksi reaksi energi yang kuat itu. Dia langsung berteriak. Saudara Su, hati-hati. Seorang anggota klan Zhurong dengan reaksi energi 45.000 poin, sedang menuju ke arahmu. Fatih Su berseru, astaga. Dan langsung berteriak di grup obrolan. Cepat datang dan selamatkan aku. Niji mendekati Fatih Su, yang turun dari langit, kemampuannya tampaknya tidak terlalu mengesankan. Namun tiba-tiba, api berkobar di jari telunjuk kanannya. Kobaran api melesat menuju area tempat Fatih Su berada, secepat pisau tajam. Fatih Su bereaksi cepat, memunculkan dinding es raksasa. Begitu menerima peringatan itu, sepenuhnya menghalangi dirinya sendiri. Pada prinsipnya, kekuatan berelemen es efektif melawan makhluk gaib berelemen api. Namun, saat nyala api kecil itu menyentuh perisai es yang besar, sesuatu yang aneh terjadi. Tidak terjadi ledakan energi besar-besaran, dan ledakan itu juga tidak menembus lapisan es tebal yang diletakkan oleh Fatih Su, seperti halnya menembus biskuit tipis dan renyah. Balok es padat yang besar itu, seketika berubah menjadi awan uap air berwarna putih, lalu menghilang ke udara. Bab 2508 Pembelaan terhadap kecurangan 3. Sekarang giliran saya naik panggung. Di atas kapal sang pemimpi, suara dingin yang sin-sin terdengar dari bawah. Dia berbalik, dan melompat turun. Kepulan asap hitam besar membubung ke udara, dan dari dalamnya muncul sebuah boneka malaikat raksasa, busuk, kotor, namun sangat aneh. Boneka malaikat itu dengan hati-hati mengangkat yang sin-sin di telapak tangannya, dan membawanya turun, terbang menuju lokasi Fatih Su. Saat itu, Fatih Su benar-benar ketakutan melihat pemandangan di hadapannya. Dinding es raksasa yang dia bangun, meliputi area seluas lebih dari 10 km, dan memiliki ketebalan lebih dari 500 meter. Dinding es itu tidak dapat ditembus, bahkan oleh senjata berat. Namun kini, semuanya telah lenyap, berubah menjadi kabut putih tebal. Apakah perbedaannya benar-benar sebesar itu? Fatih Su gemuk tampak benar-benar bingung. Suara langkah kaki Niji sudah bergema di depannya. Nyala api itu masih menyala, seperti cahaya bintang yang berkelap-kelip, tidak intens atau terang, tetapi menyala lembut di ujung jarinya. Niji muncul di medan perang, tempat Fatih Su berada, matanya dingin dan tajam. Dengan jentikan jarinya, api melesat ke arah tubuh Fatih Su, dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatannya sangat tinggi, sehingga mustahil bagi siapapun untuk bereaksi. Fatih Su berkeringat dingin, dan membanting garpu bergigi 9-nya ke tanah. Badai es. Panggilan.
Energi spiritual berelemen es berwarna biru, menyembur keluar dari bawah kakinya, bercampur dengan uap air di udara, membentuk badai es dan salju besar yang menerjang ke depan. Namun, nyala api tunggal itu, dengan mudah menembus serangan yang tampaknya sangat kuat, seolah-olah itu bukan apa-apa. Gerakan Fatisu, bahkan tidak mampu menghentikan serangan lawan sedetik pun. Hal ini membuatnya diliputi rasa takut yang luar biasa. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Fatisu. Berlari. Fatisu cukup familiar dengan istilah ini, dan tanpa sadar mengaktifkan fungsi pelarian darurat dari armor Dewa Iblis. Dua kobaran api biru menyembur keluar dari kakinya, seketika mengangkatnya ke langit. Saat masih melayang di udara, nyala api itu tiba-tiba menyentuh sesuatu. Udara yang tidak terlihat itu telah berubah, menjadi dinding perisai yang sangat keras. Yang Sinsin berdiri di udara, dengan boneka malaikat jatuh di belakangnya, membentangkan sayapnya yang jahat dan hitam pekat, dan tali busur diregangkan inci demi inci. Panah Mi mengubah kode dasar dunia, membuat udara mempersepsikan dirinya sebagai perisai tebal, dan supranatural. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan, untuk mengubah alam semesta hanya dengan sebuah pikiran. Namun, blokade itu hanya berlangsung sesaat, karena di saat berikutnya, Yang Sinsin merasakan dinding perisainya terbakar. HM? Matanya sedikit melebar, menganggap pemandangan di hadapannya cukup menarik. Dilihat dari penampilannya, kemampuan manusia super dari klan Zurong tingkat uskup hitam ini cukup menarik. Bahkan bisa membakar aturan. Niji menaiki formasi berapi-api itu, baju zirah merahnya menempel erat di tubuhnya, tombaknya berkilauan seperti bulan sabit. Dia mendongak ke arah gadis berbaju zirah hitam, yang dilindungi oleh malaikat jatuh, berdiri di hadapannya. Saya Niji, wakil komandan kota Yanyu. Para jagoan negeri ini, sebutkan nama kalian. Guan Longyue. Yang Sinsin berkata dengan tenang. Jika kamu adalah pengguna kemampuan yang terikat aturan, maka pergilah, dan kutuk wanita yang murung itu. Guan Longyue. Kau tampaknya juga memiliki beberapa kemampuan yang sangat menarik. Niji menatap Guan Longyue dengan senyum di bibirnya, tetapi matanya tampak tenang dan menakutkan. Dia telah menekan niat membunuhnya, tetapi keinginan jahatnya tetap tidak berkurang. Dia bisa merasakan betapa kuatnya lawan itu. Ini adalah lawan yang tidak boleh diremehkan. Kemampuan apa yang baru saja dia gunakan untuk menciptakan penghalang di udara? Apakah itu telekinesis? Tapi bagiku, bahkan jika itu telekinesis, itu tidak akan membuat banyak perbedaan, hanya akan sedikit lebih merepotkan. Tatapan mata Yang Sinsin tetap tenang, tetapi dia merasakan secercah penyesalan di hatinya, karena hantu api tidak menyadari kemampuan tombak terbalik, dan mereka berasal dari wilayah yang berbeda. Jadi, apa kemampuan orang ini? Komposisi molekuler udara telah dianalisis, dan tidak diragukan lagi, itu adalah air dalam bentuk gas. Dia mengubah semua es milik pria gemuk itu, menjadi uap hanya dengan satu tiupan, tetapi saya tidak merasakan suhu udara yang sangat tinggi, yang dapat melelehkan triliunan ton es hanya dengan satu tiupan. Namun barusan, dinding perisai yang kubentuk dengan udara, juga dihancurkan olehnya dalam satu gerakan. Yang Sinsin menerima pesan yang sama, terlepas dari kemampuannya, kuncinya adalah menghindari terkena serangannya. Keduanya saling berhadapan dari kejauhan, sama-sama menyimpan rasa cemas. Namun, kebuntuan ini ditakdirkan tidak akan berlangsung lama, karena situasi keseluruhan di medan perang menunjukkan bahwa Legiun Tianhai memiliki keunggulan mutlak. Selain itu, di pihak Lukeran, artileri dari 3 kapal perang super, dan sebuah benteng Tianhai, semuanya mengincar area di bawah dengan niat memangsa. Dia dapat memberikan dukungan ke medan perang manapun kapanpun, termasuk lokasi ini. Tekanan jelas sepenuhnya berada di pihak yang melawan arus. Kalau begitu, sebagai tuan rumah, saya akan memulai duluan. Dia mengangkat tombak panjang di tangannya, bilahnya menyerupai bulan sabit. Panggilan. Ledakan. Percikan api kecil dan mungil bermunculan di sekelilingnya, dengan suhu yang sangat rendah, dan praktis tidak menimbulkan ancaman. Namun Yang Sinsin tahu, bahwa benda ini jelas bukan benda sederhana, dilihat dari daya hancurnya. Tidak ada yang bisa meremehkan mutan setingkat uskup hitam. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius, 1 dari 1 miliar di antara ras mereka masing-masing. Nyalakan percikan api. Niji mengayunkan tombak sabitnya ke arah Yang Sinsin, menyebabkan puluhan percikan api beterbangan. Keduanya berjarak ribuan meter, tetapi percikan api bergerak begitu cepat, sehingga hampir tidak mungkin dideteksi dengan mata telanjang.
Yang Xin Xin mengendalikan boneka jatuh, dan setelah mengisi penuh panah Mim, dia melepaskannya. Hujan panah emas tanpa henti menyelimuti seluruh langit di depan. Dek! Dek! Serangkaian pola mirip mosaik menyebar seketika, mengubah aturan ruang, dan membentuk dinding perisai logam yang tak terlihat namun sangat keras. Dinding perisai logam setebal ribuan meter. Hanya pengguna kemampuan luar biasa seperti Li Changgong, yang mungkin bisa mengalahkannya secara langsung. Namun, begitu api tersebut menyentuh dinding pelindung udara, api itu langsung lenyap. Tidak ada ledakan, tidak ada penetrasi, benda itu lenyap begitu saja tanpa jejak. Tatapan yang Xin Xin langsung menajam. Pada saat yang sama, Lu Keran menggunakan pengambilan gambar dari atas dengan sudut tinggi, dan multisudut untuk mengirimkan gambar lengkap kepada yang Xin Xin. Reaksi energinya sangat lemah, seharusnya tidak cukup untuk menembus pertahananmu. Tidak apa, lanjutkan. Yang Xin Xin tetap tenang. Perisai udara yang dia bangun di udara bukanlah hanya satu dinding, melainkan puluhan ribu dinding yang ditumpuk bersama, untuk membentuk satu kesatuan. Satu demi satu perisai udara hancur, dan baju besi iblis yang Xin Xin mengumpulkan reaksi energi di sekitarnya secara nyata. Tak lama kemudian, dia memperoleh tingkat energi yang stabil. Artinya, pada saat setiap dinding perisai udara runtuh, energi yang dihasilkan di sumbernya persis sama. Tidak banyak kebetulan di dunia ini, hanya keniscayaan, dan tindakan manusia yang disengaja. Yang Xin Xin berkata dengan tenang. Jadi, ini hanyalah soal matematika yang sangat sederhana.